Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona ST, peserta pelatihan dasar tahun 2023 di lingkungan Kabupaten 50 Kota. Jabatan fungsional, ahli pertama pembina jasa konstruksi dari Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota. Golongan 3, Angkatan 3, Kelompok 3, nomor urut 9. Video ini dibuat sebagai tugas dari bentuk pembelajaran asinkronus, di mana dalam video ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari modul akuntabel, kompeten, dan harmonis. Baiklah, langsung saja saya akan menjabarkan pointer-pointer utama dari modul akuntabel, kompeten, dan harmonis. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa makna dari akuntabilitas yang menjadi kata dasar dari akuntabel. Akuntabilitas ini adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang telah memberikan amanah. Akuntabilitas seorang ASN adalah kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik, baik kepada atasannya, kepada lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Beberapa perilaku yang menunjukkan akuntabel bagi seorang ASN adalah seperti pertama, untuk kemampuan seorang ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas yang tinggi. Kemudian perilaku lain juga dapat ditunjukkan dari kemampuan mempergunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Kenapa seorang ASN harus memiliki sikap akuntabel di dalam perilaku dan tindakannya sehari-hari? Hal ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi utama sebagai seorang ASN, yaitunya untuk menjalankan peran demokratis atau penyedia kontrol demokrasi, kemudian untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir untuk meningkatkan keefektifan dan keefisiensian seorang ASN dalam bekerja. Akuntabilitas ini terdiri dari beberapa jenjang. Tingkat yang paling pertama adalah akuntabel terhadap personal kita sendiri. Akuntabilitas untuk individu, lalu akuntabilitas untuk kelompok, lalu akuntabilitas untuk organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas untuk stakeholder. Kita masuk pada nilai dasar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitunya nilai kompeten. Seorang ASN kompeten itu meliputi dalam 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Kita masuk pada nilai dasar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitunya nilai. Ketiga aspek ini menjadi faktor terpenting dalam untuk mewujudkan ASN yang profesional dan kompetitor. Untuk meningkatkan kompetensi seorang ASN, maka dilakukan berbagai pengembangan kompetensi. Ada 3 jenis pengembangan kompetensi. Yang pertama, pengembangan kompetensi secara mandiri oleh internal instansi pemerintahan yang bersangkutan. Yang kedua, pengembangan kompetensi bersama dengan instansi pemerintahan lainnya yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi dapat dilakukan bersama dengan lembaga pengembang kompetensi yang independen. Pendekatan untuk pengembangan kompetensi itu sendiri dapat dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Selanjutnya, nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah harmonis. Dalam melaksanakan tugasnya, baik di lingkungan pekerjaan maupun ketika menjadi pelayan terhadap publik, seorang ASN akan berjumpa dengan keberagaman budaya dan dari bangsa Indonesia. Keberagaman budaya ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ASN dalam menghadapi segala potensi-potensi yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang ASN harus menanamkan dan mengimplementasikan sikap harmonis dalam kesehariannya di lingkungan kerjanya. Segala bentuk keberagaman yang menghasilkan suatu konflik tentunya akan berdampak buruk. Dampak dari konflik itu sendiri bisa menyebabkan suasana dan lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Kemudian pekerjaan menjadi terbengkalai, kinerja menjadi buruk,
dan layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka seorang ASN harus menerapkan nilai dasar harmonis di dalam pelaksanaan tugasnya. Suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan menyebabkan kita dapat bekerja dengan tenang, menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan personal atau instansi lain, sehingga produktivitas dan kualitas pelayanan kita terhadap publik menjadi meningkat. Untuk menciptakan suasana yang harmonis, seorang ASN harus menjalankan perannya, seperti seorang ASN itu harus bersikap netral dan adil, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan, dan tidak boleh melakukan diskriminatif. Seorang ASN juga harus bisa mengayomi kelompok minoritas. Seorang ASN harus memiliki toleransi dalam setiap perbedaan yang ada. Seorang ASN juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan maupun membantu kolega sesama ASN dalam menyelesaikan tugas. ASN harus menjadi figur dan teladan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Demikianlah poin-poin terpenting dari modul akuntabel, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya masuk kepada tugas berikutnya tentang topik yang ingin saya pelajari dalam distance learning. Sejauh ini saya sudah mengikuti 2 buah agenda, yang pertama tentang wawasan kebangsaan, yang kedua agenda tentang nilai-nilai dasar dari perilaku seorang ASN. Menurut saya kedua modul ini menjadi topik utama yang ingin saya pelajari dalam distance learning, karena kedua-dua topik ini merupakan hal-hal penting yang sangat mendasar yang akan memperbaiki branding ASN di lingkungan publik. Saran dan masukan saya untuk penyempurnaan modul adalah untuk lebih meringkas lagi, terutama untuk pengertian-pengertian, menurut saya itu terlalu banyak ahli yang dimasukkan ke dalam modul tersebut, sehingga sedikit membingungkan. Alangkah baiknya langsung kita mengambil kesimpulan dari pengertian dalam konteks kita ASN. Baiklah, mungkin demikian tugas video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.